Tuhan dalam setiap waktu, dalam segala aktivitas, dalam segala kesibukan kita. Kita semakin bertambah taat. Supaya Tuhan mudah memulihkan kita. Mudah memberkati kita. Dan teologis dalam kita satu dua tahun kita. Yang pertama, diingatkan lagi kita pentingnya ibadah sejati. Artinya, bagi kita orang percaya, kitab ini menekankan pentingnya Kristus sebagai pusat kehidupan. Artinya hidup dipimpin Roh Kudus kan Bapak Ibu. Maka kalau kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, setiap hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita, maka dengan demikian ibadah kita kepada Tuhan ibadah yang tulus, ibadah yang berkenan, ditambah. Ibadah yang sejati itu juga harus serta mertai dengan ketaatan. Contoh, setiap hari kita udah baca firman Tuhan. Saat itu bagian dari ibadah Bapak Ibu. Cuma sifatnya ibadah personal. Kalau hari Minggu, ibadah kolektif sama-sama. Saat itu ibadah personal. Harus juga disertai ketaatan. Maksudnya begini, firman Tuhan yang kita baca tiap hari, harus juga kita praktekkan itu maksudnya. Harus juga kita lakukan. Harus juga kita hidupi, saudara. Dalam totalitas hidup. Jadi jangan sampai hari Minggu kita ibadahnya sempurna, setiap hari ibadah pribadi satu kita juga sempurna, tapi nol ketaatan. Itu sayang, nggak ada gunanya itu. Karena itu yang dikoreksi oleh Imam Esra di kalangan orang Israel. Yang mana orang Israel itu kita tahu banyak ahli Taurat kan, orang Farisi kan Bapak Ibu. Kalau kuis Alkitab kalah kita lawan mereka. Tapi sayangnya mereka menguasai isi Alkitab, tapi nol tindakan dan perbuatan. Ini yang sangat disayangkan oleh Tuhan. Maka untuk itulah Tuhan mengingatkan Imam Esra. Catatkan kembali pesan-pesan saya dalam 1-2 Tawarik. Artinya apa? Ibadah yang sejati itu harus disertai juga dengan ketaatan kita. Mempraktikkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya sekedar menyuruh jemaat taat terhadap apa yang kita khotbahkan, tapi kita sendiri nggak taat. Kita sebagai pemimpin rohani ini harus lebih dulu menunjukkan ketaatan dari isi khotbah kita, dari isi pengajaran kita. Sehingga jemaat itu akan melihat, oh Bapak Ibu Pendeta ini bukan hanya jago berkhotbah, jago mengajar, tapi dia juga melakukan isi khotbahnya atau ajaran. Nah ini pengajaran teologis dari 1-2 Tawarik yang pertama buat kita. Yang kedua, ketaatan membawa berkat nih. Dan ketidaktaatan membawa penghakiman. Jadi sebenarnya, kata kunci yang penting untuk mendapatkan berkat, untuk mudah mendapatkan berkat, kata kunci penting untuk mudah mendapatkan berkat itu adalah taat. Itu aja kok sebenarnya. Taat yang sama sini dalam semua hal ya, dalam semua aspek. Bukan hanya taat secara rohani, tapi juga taat di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Itu maksud saya. Nah, sehingga kita diingatkan Bapak Ibu, saya katakan tadi, mari kita jadikan tahun yang baru ini tahun ketaatan. Dan kita akan lihat berkat Tuhan itu akan semakin terus tercurahkan buat kita. Yang ketiga, pengajaran teologis dari 1-2 Tawari, Tuhan itu berdaulat dan penuh dengan kasih yang sempurna. Contoh, berulang kali orang Israel itu jatuh dalam dosa. Konsekuensi dari dosa mereka, mereka harus kata alami. Mereka harus dihukum kan? Disitulah keadilan Tuhan. Tapi sekalipun Tuhan menghukum mereka dengan dibuang ke Babel, Tuhan tetap punya belas kasihan yang unlimited. Untuk apa?
memulihkan mereka kembali. Di sini kita diajar sebagai orang percaya. Waktu kita berdosa, kita harus siap menanggung kesalahan dari dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dan waktu kita menjalani masa-masa pembentukan dari Tuhan sebagai akibat dari dosa yang kita lakukan, kita harus tetap percaya Tuhan tetap pasti memulihkan kita kembali. Di tahun 2026, sebagai manusia, yang mana daging kita ini dan dunia yang kita tempatin ini bukan dunia yang sempurna. Kita masih berpotensi kok jatuh dalam dosa. Tapi jangan berlama-lama Bapak Ibu jatuh di dalam dosa. Jangan sering-sering jatuh dalam dosa. Karena terlalu lama-lama kita jatuh dalam dosa, terlalu sering-sering jatuh dalam dosa, itu akan mendatangkan hukuman kan buat kita. Maka kita harus datang cepat kembali kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan itu, dan minta supaya Tuhan kembali memulihkan kita. Yang keempat, pengajaran teologis dari 1-2 Tawarik adalah harapan Mesias. Artinya kitab ini mengajarkan kita hidup dengan harapan. Bangsa Israel diingatkan bahwa suatu saat akan ada sang juru selamat yang akan menjadi Tuhan dan juru selamat bagi mereka, yaitu Yesus Kristus. Bagi kita, kita Tawarik ini juga mengingatkan. Seperti saya sampaikan dalam doa saya tadi, kalau Tuhan pimpin kita menjalani tahun yang baru di 2026, pasti ada berkat Tuhan yang baru. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pembelaan Tuhan bagi kita di tahun yang baru. Artinya tahun yang baru ini tanda ada banyak harapan yang Tuhan pasti berikan buat kita. Yang kelima, hikmat dan dalam kepemimpinan dan kehidupan. Kita mengambil contoh Salomo. Waktu dia masih di awal kepemimpinan sangat taat sama Tuhan. Dan dia meminta hikmat, Tuhan pun kasih. Tapi tidak hanya sebatas hikmat yang Tuhan kasih. Tuhan tambahkan juga kerajaannya menjadi kerajaan yang besar. Bahkan juga istananya pun juga diberkati Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus sebagai orang percaya, kita harus meminta hal yang paling prioritas dalam hidup ini. Di mana hal yang prioritas itu harus menyangkut terhadap kepentingan Tuhan. Maka kalau itu kita utamakan, yang kita minta kepada Tuhan, maka sisa yang lain pasti Tuhan berkati. Doa saya di tahun 2026 ini simpel saja, Tuhan kirim kami lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk kami layani, untuk kami bawa kepada Kristus. Itu yang pertama, yang selalu yang utama saya minta sama Tuhan. Karena saya percaya doa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau itu yang saya minta dari kalau karena doa itu menyangkut kepentingan Tuhan, saya yakin kebutuhan makan, minum, pakaian yang lain pun pasti Tuhan kasih seperti Tuhan berkati Salomo. Bagi Bapak para pengusaha, berdoalah Tuhan. Jadikan aku menjadi saluran berkat. Jadikan usahaku dan bisnisku ini menjadi saluran berkat. Maka Tuhan pun pasti akan kasih berkat. Tapi motifnya harus jelas. Menjadi saluran berkat. Jadi bukan penimbun berkat. Karena kalau kita hanya jadi penimbun berkat, nanti kita akan berujung seperti laut mati. Secara rohani. Artinya tidak ada kehidupan rohani, kita mati kan itu. Nah, tapi kalau kita berdoa, Tuhan jadikan perusahaan saya, pekerjaan saya jadi saluran berkat, ya. Dan kita konsisten melakukan itu untuk jadi saluran berkat. Dengan cara apa? Mendukung pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung orang-orang yang sedang kesulitan. Kan jadikan usahaku jadi saluran berkat kan? Maka Tuhan pun akan kasih berkat.
Otoritas firman Allah itu juga menjadi pengajaran teologi 1-2 Tawarik. Artinya orang percaya diajak menjadikan Alkitab sumber otoritas tertinggi dan tidak ada lagi di atasnya. Sumber kebenaran tertinggi dan tidak ada lagi di atas daripada itu. Maka taktisnya, kita jadikan firman Tuhan setiap hari yang kita baca, yang kita renungkan itu menjadi pembimbing, pengarah. Kalau dalam bahasa Alkitab menjadi suluh,